Ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil muhkam at-tanzil: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Tak henti-hentinya khatib mewasiatkan agar kita semua meningkatkan ketakwaan kita di sisi Allah Rabbul Alamin. Karena takwa adalah sebaik-baik bekal. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekallah kalian, maka sungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Dan Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati, janganlah kalian wafat meninggalkan dunia ini melainkan dalam keadaan berserah diri kepada Allah Ta'ala, melainkan dalam keadaan Islam. Jamaah sidang Jum'ah rahimakumullah, bulan Ramadan yang mana tidak ada hal yang lebih banyak dari kebaikan dilakukan oleh kaum muslimin melainkan terjadi di bulan Ramadan. Yakni hal atau kebaikan terbanyak, ibadah terbanyak yang paling banyak dilakukan oleh sebagian besar kaum muslimin adalah di bulan Ramadan. Musim kebaikan, musim panen pahala. Seseorang berlomba-lomba untuk mengkhatamkan Al-Quran, untuk menjaga salat malam. Dan semoga Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di tengah sibuknya kaum muslimin dalam beramal saleh, terkadang mereka terjangkiti beberapa penyakit. Di antara penyakit tersebut adalah riya dan ujub. Dan ini sangat berbahaya untuk seorang mukmin. Tatkala dia beramal saleh, semakin banyak amal salehnya, dia semakin merasa dirinya baik, semakin merasa dirinya lebih saleh dibanding orang lain. Dan ini sangat berbahaya untuk seorang mukmin. Penyakit hati tersebut harus dihilangkan dari hati seorang muslim, ikhwatal iman rahimakumullah. Oleh karenanya para ulama memberi definisi akan makna ujub. Di antara makna ujub adalah al-ihsas bit-tamayyuz wal-iftikharu bin-nafs. Merasa lebih baik, merasa lebih unggul dibanding orang lain, dan berbangga diri. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Syiar A'lamun Nubala dinukil dari Abu Wahab Al-Maruzi atau Al-Marwazi, beliau berkata, Sa'altu Ibn al-Mubarak 'anil kibr faqala antazdarin nas. Aku bertanya kepada Ibn al-Mubarak, salah seorang tabi'in, ulama tabi'in yang sangat terkenal, tentang makna dari kesombongan. Beliau menjawab, antazdarin nas.
engkau meremehkan manusia. وسألته عن العجب فقال أن ترى عندك شيئا ليس عند غيرك. Kemudian aku bertanya, apa hakikat makna daripada ujub? Beliau rahimahullahu taala menjelaskan, antara indaka syai'an laisa inda ghairik. Engkau merasa dirimu memiliki sesuatu, memiliki kelebihan yang orang lain tidak memilikinya. Wala a'lamu fil musallina syai'an syarrun minal ujub. Dan aku, kata Ibnu Mubarak, tidak mengetahui ada hal yang lebih buruk dibanding ujub yang menghinggapi seseorang yang gemar melakukan salat, seseorang yang menjaga salatnya. Karena penyakit ini bukan menimpa orang-orang yang ahli maksiat, ikhwatal iman rahimakumullah. Justru semakin Anda saleh, semakin Anda banyak ketaatannya, banyak ibadahnya, semakin Anda harus berhati-hati dengan penyakit ujub ini. Sifat merasa berbangga diri, merasa dirinya lebih baik dari orang lain, merasa dirinya lebih saleh dibanding orang lain, merasa dirinya adalah sumber segala kebaikan. Wal'iyadzu billah. Jamaah rahimakumullah. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. Maka janganlah kalian mensucikan diri kalian. Yakni maksudnya apa? Janganlah kalian mengklaim diri kalian itu suci, terbebas dari hal-hal kotor, terbebas dari hal-hal jelek, dari keburukan, dari dosa. Allah mengatakan huwa a'lamu bimanittaqa, dialah Allah yang lebih mengetahui siapa di antara kalian yang bertakwa. Di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha' wa la yuzlamuna fatila. Apakah kalian melihat orang-orang yang mentazkiyah diri mereka sendiri, yang mengklaim diri mereka sendiri itu bersih dari kejelekan, dari keburukan, dari dosa? Balillahu yuzakki man yasha'. Justru Allah lah yang mensucikan siapa yang Ia kehendaki. Wala yuzlamuna fatila, dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang dizalimi oleh Allah sedikit pun. Ikhwatal iman, kalau kita beribadah, tidak mungkin Allah tidak mengetahui kebaikan kita. Cukuplah Allah yang mengetahui amal soleh yang kita lakukan. Tak perlu kita berbangga diri dengannya. Oleh karenanya ikhwatal iman, seringkali ujub ini membawa seseorang pada kesombongan. Dan ujub adalah awal daripada riya. Dan sangatlah tipis. Seringkali orang yang terjerumus dalam ujub terjerumus pula dalam riya. Oleh karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan, wa katsiran ma yuqranu ar-riya bil ujub. Banyak sekali orang yang menggabungkan antara riya dan ujub seakan-akan itu satu kesatuan, satu hal yang sama, padahal itu berbeda. Seseorang yang riya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dia menyekutukan Allah dengan makhluk yang lain. Menyekutukan Allah dengan makhluk. Adapun seseorang yang berbuat ujub, dia menyekutukan Allah dengan dirinya sendiri. Dia merasa bahwasanya dirinya sumber kebaikan, sumber kesalehan. Dia bisa banyak beribadah, bisa banyak melakukan ketaatan karena dirinya memang baik, karena dirinya bersih, karena dirinya suci. Itu yang dirasakan oleh orang-orang yang dihinggapi penyakit ujub, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Para salafus salih mereka sangat berhati-hati. Mereka sangat berhati-hati terhadap penyakit ini, ikhwatal iman rahimakumullah. Bahkan tatkala seseorang menamai anaknya Barrah di zaman Nabi SAW, yang artinya adalah orang yang baik, maka kemudian dilarang oleh Rasulullah dan diperintahkan agar mengganti namanya menjadi Zainab. Ikhwatal iman rahimakumullah. Ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Ya. Bahkan riwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz
seorang khalifah yang saleh, ketika beliau hendak menulis surat kepada para bawahannya, para gubernur yang ada di seluruh penjuru. Kemudian ketika dia menulis surat tersebut, terbesit di dalam dirinya rasa berbangga diri. Dia segera batalkan menulis suratnya. Dia sobek-sobek kertasnya. Ketika Umar bin Abdul Aziz hendak berkhutbah di hadapan kaum muslimin, setelah beliau rahimahullah ta'ala naik di atas mimbar, kemudian dia dihinggapi rasa berbangga diri, rasa ujub. Beliau rahimahullah ta'ala segera turun dari mimbar dan membatalkan khutbahnya. Mereka betul-betul takut. Bahkan suatu saat Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah ditawari agar dikuburkan di samping Abu Bakar dan Umar. Apa yang beliau katakan ketika ada rakyatnya atau salah satu menterinya yang menawarkan agar beliau dikuburkan di samping dua manusia terbaik di zaman ini, di umat ini setelah nabinya? Beliau mengatakan, demi Allah, seandainya aku bertemu Allah dengan segala jenis dosa pada saat ini, selain daripada syirik, lebih aku cintai daripada aku mati dalam keadaan aku merasa berbangga diri bahwasanya diriku pantas dikuburkan di samping Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhum. Artinya tidak ada seorang pun di antara mereka, di antara para salafus saleh, yang merasa bahwasanya imannya sekualitas imannya Abu Bakar dan Umar, ketakwaannya sekaliber ketakwaan Abu Bakar dan Umar. Walaupun semua orang pada zamannya mengakui dia adalah orang yang saleh. Lalu bagaimana dengan kita semua, ikhwatal iman rahimakumullah? Salah seorang tabi'in, Abdullah bin Mulaikah, beliau mengatakan, adraktu 30 min ashabir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku mendapati atau aku mengalami hidup bersama 30 orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum. Kemudian tidak pernah aku mendapat dari 30 orang sahabat yang masih hidup di zaman tabi'in ini, tidak pernah aku mendapati 30 orang ini merasa keimanan mereka seperti keimanan para malaikat. Tidak ada di antara mereka yang merasa bahkan keimanannya sekaliber, selevel keimanannya Abu Bakar dan Umar. Mereka tahu diri, ikhwatal iman rahimakumullah. Walaupun mereka sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, tapi mereka tahu kedudukan Abu Bakar dan Umar. Mereka para tabi'in, walaupun mereka berilmu, mereka orang-orang soleh, mereka sadar diri, mereka sangat jauh kedudukannya dibanding para sahabat Nabi yang telah dijamin oleh Allah Ta'ala surga. Sahabat-sahabat terbaik. Mereka kualitas diri mereka jauh di bawah mereka. Bahkan disebutkan dalam hadis yang sahih, Lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaban ma balagta mudda ahadihim wala nasifah. Kalau seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, tidak akan ma balagta mudda ahadihim wala nasifah, tidak akan sama dengan infaknya para sahabat, ya, dengan infaknya kaum muhajirin. Walaupun mereka cuma berinfak segenggam atau bahkan setengahnya, gak sama infaknya kita dengan mereka. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan ujub ini, ikhwatal iman, tidak hanya menjangkiti tatkala seseorang melaksanakan ibadah. Yakni ujub tidak hanya terdapat pada amal saleh. Ada orang-orang yang ujub dengan fisiknya. Wal'iyadzu billah. Karena dia diberi kelebihan fisik oleh Allah, yang tampan, yang rupawan, badan yang tegak, badan yang postur yang berwibawa dan lain sebagainya. Dia merasa luar biasa, badan yang kuat, sehingga dia ujub. Dia merasa berbangga diri, dia merasa dia paling baik di antara orang lain. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran tentang kaum 'Ad. Mereka mengatakan, man asyaddu minna quwwah, tidak ada yang lebih kuat dari kita, kaum 'Ad. Mereka diberi kekuatan, diberi kelebihan oleh Allah dengan fisik yang sangat kuat. Ikhwatal iman rahimakumullah.
Ada pula orang-orang yang ujub dengan harta dan anak-anak. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Kahf, Ana aktsaru minka mala wa a'azzu nafara. Aku lebih banyak anak-anak, lebih banyak hartaku, dan memiliki keturunan yang lebih baik, memiliki anak-anak yang lebih baik, memiliki orang-orang yang lebih baik. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan dalam sebuah hadis, ya, bainama rajulun yamshi fi hullatin, ketika seorang berada di antara kita berjalan memakai baju atau jubah mewahnya, tu'jibuhu nafsuhu, dia merasa bangga dengan dirinya karena memakai baju yang mewah, perhiasan. Kemudian disebutkan, ya, murajjilun jummatahu idh khasafallahu bih fahuwa yatajaljalu ila yaumil qiyamah. Ya. Dia panjangkan rambutnya, kemudian Allah Ta'ala benamkan dirinya ke dalam bumi akibat sifat ujub yang dimilikinya. Maka dia senantiasa yatajaljal, bergerak-gerak di dalam tanah setelah Allah benamkan ke dalam bumi tersebut sampai hari kiamat. Hadis ini sahih, tercantum dalam Bukhari dan Muslim. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Banyak sekali sebab-sebab yang menjadikan seorang itu ujub, terperdaya oleh dirinya sendiri. Di antara sebab yang paling utama adalah jahil. Al-jahil, kebodohan, kurangnya berilmu, tidak memahami keagungan Allah Ta'ala, tidak memahami bagaimana kekuasaan Allah Ta'ala, sehingga dia merasa dirinya memiliki power yang begitu hebat. Ya. Kemudian seringkali karena disebabkan pula karena dia tidak merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Ketahuilah saudaraku rahimakumullah, Allah tidak hanya mengetahui sesuatu yang kita kerjakan, yang dikerjakan oleh fisik kita saja, tetapi Allah mengetahui segala apa yang ada di hati kita. Wallahu ya'lamu ma tukinnu sudurukum wa ma tu'linun. Allah mengetahui apa yang disembunyikan di dalam dada-dada kalian dan apa yang kalian tampakkan. Allah tahu semua. Tidak ada yang luput sedikit pun dari pengetahuan, dari ilmu Allah Azza wa Jal. Gak ada. Ya. Maka ketika seorang merasa diawasi oleh Allah, ya, bahkan Allah mengawasi hatinya, dia akan terhindar dari sifat ujub ikhwatal iman. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ada pula orang yang merasa ujub dengan nasabnya, merasa nasabnya lebih mulia dari orang lain, merasa jalur keturunannya lebih baik dari keturunan orang lain, merasa nasabnya lebih tinggi dan lain sebagainya. Sedangkan Allah Ta'ala berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah, atqakum, adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi tidak ada ceritanya seseorang menjadi mulia di hadapan Allah Azza wa Jalla karena nasabnya, karena keturunannya, nasabnya lebih mulia, lebih tinggi, nasab bangsawan dan lain sebagainya. Tidak ada. Tolak ukurnya di sisi Allah cuma satu, ketakwaan. Ikhwatal iman rahimakumullah. Inilah bahaya dari penyakit hati yang bernama ujub, yang seringkali menjangkiti kita semua dan perlahan merontokkan amalan-amalan saleh yang kita lakukan. Akan tetapi tidak terlihat karena merontokkannya dari dalam. Ya, maka kita perlu waspada, perlu berhati-hati dan meminta perlindungan dari Allah Azza wa Jal, kepada Allah Azza wa Jal dari sifat tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa. وصلوات ربي وسلامه على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء وبعد. إخوة الإيمان رحمكم الله. Banyak asbab
yang bisa kita lakukan agar kita terhindar dari penyakit yang sangat berbahaya ini? Kiat yang pertama adalah hendaknya seseorang belajar, menuntut ilmu syar'i, mendalami ilmu din, ilmu agama, berbekal dengannya, sehingga dia tahu keagungan Allah Azza wa Jal, mengetahui sifat-sifat Allah, bagaimana Allah mensucikan hati-hati hambanya, bagaimana Allah memberi taufik. Dengan seseorang berilmu, dia akan menyadari itu semua, dia akan mengetahui itu semua. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Mereka tidak memuliakan Allah sebagaimana semestinya. Dan orang yang tidak memuliakan Allah, tidak mengagungkan Allah sebagaimana semestinya, sebab utamanya adalah al-jahl, kebodohan yang ada pada diri mereka. Kemudian kiat yang kedua, ikhwatal iman rahimakumullah, hendaknya seseorang melihat taufik Allah Azza wa Jalla pada dirinya. Karena dengan dia menyadari bahwasannya segala kebaikan yang bisa dia lakukan adalah taufik dari Allah, hidayah dari Allah, dirinya akan selalu sibuk bersyukur. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada." Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kalian, niscaya tidak ada seorang pun dari kalian yang bersih, yakni yang menjadi saleh selama-lamanya. Ya, kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya, tidak ada seorang pun di antara kalian yang bisa menjadi saleh. Walakinallaha yuzakki may yasha. Akan tetapi Allah mensucikan, menjadikan seseorang itu saleh siapapun yang Allah kehendaki. Kemudian ikhwatal iman rahimakumullah, kita sadar manusia terbaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling saleh, Nabi yang paling mulia, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, "Wallahi laulallah mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina." Demi Allah, kalau bukan karena Allah, kata Rasulullah, kalau bukan karena Allah, kita tidak akan dapat petunjuk. Sedangkan beliau adalah manusia yang sangat lurus, yang paling bertakwa, yang paling takut kepada Allah. Wala tasaddaqna, bahkan kita enggak bisa bersedekah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala sallaina, kita tidak akan mampu melaksanakan salat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau bukan karena Allah. Maka siapa kita? Kita berkaca, kita introspeksi diri, ikhwatal iman. Apakah kita merasa bisa salat, bisa mendatangi rumah-rumah Allah, bisa mendatangi majelis ilmu karena kesalehan dan kebersihan hati kita? Wallahi tidak, sama sekali. Kemudian kiat yang ketiga adalah melihat segala bentuk nikmat adalah datangnya dari Allah Azza wa Jalla, bukan karena kerja keras dan upayanya, bukan karena ilmunya, bukan karena koneksinya, bukan karena pintarnya dia di dalam bergaul. La wallah, demi Allah, itu semua adalah nikmat dari Allah. Segala nikmat yang ada pada diri kita hari ini, tidak ada satupun yang kita dapatkan karena effort dan jerih payah kita, semuanya dari Allah. Dan kita harus menyadari itu agar kita terhindar dari ujub, sehingga kita tidak merasa semuanya pencapaian ini adalah karena berkat ilmuku, karena berkat kehebatanku dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, ikhwatal iman rahimakumullah, agar seseorang terhindar dari ujub, hendaknya seseorang takut, khawatir amalannya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan sadar betul bahwasanya amal solehnya penuh dengan kekurangan. Tidak ada satupun amal solehnya yang sempurna. Dia harus sadar itu dulu agar dia tidak menjadi orang yang ujub. Ya. Oleh karenanya kita setiap habis sholat, hal pertama yang kita lakukan adalah istighfar. Astagfirullah, karena sholat kita gak sempurna. Orang-orang yang melakukan ibadah haji, ketika mereka selesai wukuf di Arafah, thumma afidu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah. Kemudian bertolaklah kalian dari tempat bertolaknya manusia, yakni Arafah,
Allah katakan wastaghfirullah, dan beristighfarlah kalian kepada Allah. Padahal mereka baru saja melakukan ibadah yang begitu besar, ya, yang haji yang mabrur balasannya adalah surga. Tapi di penghujung ibadah itu perintah Allah kepada mereka adalah wastaghfirullah. Beristighfarlah kalian kepada Allah. Enggak ada ikhwatal iman amal soleh kita yang sempurna, enggak ada. Salat kita penuh kekurangan. Bahkan wudhu kita, bersucinya kita mungkin penuh dengan kekurangan, tidak sempurna. Lalu apa yang mau kita banggakan ikhwatal iman rahimakumullah? Semoga kiat-kiat ini menjadikan kita orang yang dijauhkan oleh Allah Ta'ala dari sifat ujub, sifat yang sangat berbahaya yang bisa merontokkan amal soleh kita. Semoga Allah Ta'ala memberi kita taufik dan hidayahnya untuk senantiasa dimudahkan di dalam beribadah kepada Allah, dimudahkan dalam mensyukuri nikmat-nikmat Allah, serta menjadi hamba yang selalu bertakwa dan terbebas dari penyakit-penyakit hati. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, al muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Rabbana لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.